Baik, Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, hadiri acara pembekalan caleg se-Kabupaten Labuhan Batu Raya. Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Ketua Dewan Pimpinan Daerah, atau yang disingkat, DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Haji Musa Rejek Syah, yang juga mantan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023, hadir di acara pembekalan bagi calon legislatif se-Labuhan Batu Raya. Acara yang digelar pada Selasa tanggal 28 November tahun 2023 jam 14 sore WIB, yang bertempat di lantai 2 Gedung SBBK Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, hadir juga Bupati Labusel, Haji Edimin, dan Dewan Penasihat DPD Golkar Sumatera Utara, Khairuddin Sitorus atau Haji Buyung, Ketua Bawaslu, Effendi Pasaribu SH, Ketua KPUD Labusel Syaiful Bahri Dalimunte, Ketua DPD 2 Golkar Kabupaten Labuhan Batu Utara, Ketua Partai Golkar Labuhan Batu, Ketua DPD 2 Partai Golkar Labusel, Haji Muhammad Ramadan SH, dan para pengurus Partai Golkar, dan para caleg se-Labuhan Batu Raya. Acara diawali doa, kemudian lagu Indonesia Raya, dan kemudian tari persembahan, juga kata sambutan. Ketua Panitia Acara Pembekalan para caleg, Muhammad Ramadan, yang juga Ketua DPD Golkar Labusel, yang didampingi Ketua DPD Golkar Labuhan Batu, Andi Suhaimi Dalimunte, bersama Ketua DPD 2 Partai Golkar Labura, Henry Yanto M. Ramadan Nasution, dirinya mengucapkan, selamat datang pada Ketua DPD Golkar Sumatera Utara ke Labusel Tanah yang santun berkata bijak berkarya, ini saya didampingi dua Ketua DPD Partai Golkar, yang satu Bupati Labura, dan yang satunya lagi mantan Bupati Labuhan Batu, cuman Ketua Partai Golkar Kabupaten Labusel yang belum pernah ada yang menjadi bupati, katanya. Kemudian sambutan dari Bupati Labusel, Haji Edimin, mengatakan, Ketua kalau tidak karena Haji Buyung saya tidak jadi bupati, karena jelas ketika saya ditetapkan KPUD jadi calon bupati, maka saya telpon Bang Haji Buyung, terus dia bilang kau di mana dah datang kau ke rumah jumpai kakakmu. Setelah aku ketemu almarhum dia sewaktu masa hidupnya, maka saya mendapat arahan dari dia maka dengan izin Allah saya terpilih jadi bupati, tuturnya. Kemudian arahan dan bimbingan dari Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Musa Rajek Syah, kita Partai Golkar di 2024 ini kita harus menang, begitu juga calon presiden kita juga harus menang, karena itu target kita, ucapnya. Ketika diwawancarai, Musa Rajek Syah menjelaskan, pembekalan caleg itu harus penting, maka pembekalan pada caleg di 3 kabupaten, itu kita pusatkan di Kabupaten Labusel, karena yang ketua panitia yaitu Ketua DPD Partai Golkar Labusel, yaitu Bung M. Ramadan Nasution, target kita Partai Golkar harus menang, dan juga memenangkan calon presiden, yaitu Pak Prabowo dan Gibran, dengan memiliki nomor urut 2. Karena sebagai moderator pembekalan bagi semua caleg, ialah Ketua KPUD Syaiful Bahri Dalimunte, dan Ketua Bawaslu Labusel, Effendi Pasaribu, kemudian narasumbernya itu dari para wakil Ketua DPD 1 Partai Golkar Sumatera Utara. Sedangkan Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Labusel, M. Ramadan Nasution, ketika diwawancarai dirinya menjelaskan, ini adalah acara pembekalan bagi caleg 3 kabupaten, karena di tahun 2019 silam, kami hanya mendapatkan 4 kursi di DPRD Kabupaten Labusel, dan insya Allah di tahun 2024 ini, kita akan perjuangkan, dan minimal itu harus 7 kursi anggota DPRD, agar bisa mengusung menjadi calon Bupati Kabupaten Labusel, di bulan September tahun 2024 nanti, demikian juga untuk memenangkan calon presiden yang diusung Partai Golkar di Kabupaten Labusel ini, pungkas M. Ramadan Nasution. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kabiro Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan,
Provinsi Sumatera Utara. Mirwan Hasibuan, mengabarkan. Sumatera Utara, untuk beberapa daerah, kabupaten kota memang kita bikin satu titik kumpul seperti hari ini di Labuan Batu Selatan dengan Labuan Batu Utara dan Labuan Batu kumpul sini untuk pembekalan para caleg dan juga sosialisasi untuk capres cawapres kita, Prabowo dan Mas Gibran. Harapan kami untuk target kursi pencapaian DPRD, kabupaten, kota, dan provinsi dan DPR RI ini harus bekerja keras dari bawah. Konsolidasi partai dan ormas-ormas harus dari tingkat basis desa, kelurahan sampai dengan tingkat provinsi. Dan target kita adalah menang pileg pilpres. Kalau menang pileg pilpres, pilkada nanti akan lebih mudah kita untuk mencapainya. Tujuan kami adalah untuk kawan-kawan semua punya semangat yang sama dan juga menjaga kekompakan bersama nanti dalam pertandingan pemenangan. Terkait dengan acara apa ini Ketua? Baik, ini adalah acara introduksi DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara dalam rangka konsolidasi organisasi, di mana kita diinstruksikan untuk melaksanakan pembekalan calon legislatif periode 2024-2029. Adapun pelaksanaannya ini adalah Labuan Batu Selatan, Labuan Batu, dan Labuan Batu Utara. Jadi tergabung dalam Kabupaten Labuan Batu Raya sekarang ini. Dan pelaksanaannya dilaksanakan di Kabupaten Labuan Batu Selatan di Tanah Santun Berkatan Jatikarya. Tujuan acara ini apa nih Ketua? Tujuannya adalah jelas tentang konsolidasi organisasi. Bagaimana Partai Golkar bisa memenangkan, ada beberapa agenda yang dalam waktu dekat ini yang harus kita raih pertarungan. Yang pertama yaitu pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, di mana Golkar punya target-target, khususnya kami Labuan Batu Selatan, untuk legislatif itu memperoleh 7 kursi. Inilah tujuan kita, makanya diadakan ini agar seluruh caleg, semua dapil agar bergerak, bermain, menyentuh masyarakat, agar kami bisa mendapatkan 7 kursi di dapil masing-masing. Harapannya kepada kader atau simpatisan Partai Golkar Labuan Selatan apa ini Ketua? Ya, harapannya semua di daerah masing-masing harus bergerak, menyatukan diri, bersatu padu, gotong royong, bagaimana cara memenangkan Partai Golkar di tahun 2024 ini, sehingga Partai Golkar khususnya di Kabupaten Labuan Batu Selatan ini menjadi partai pemenang dan nanti bisa menjadi Ketua DPRD Kabupaten Labuan Selatan. Inilah harapan kita dalam rangka konsolidasi ini. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka konsolidasi pemenangan Pilpres, di mana Partai Golkar sudah menetapkan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran sebagai wakil presiden. Maka oleh karenanya kami diberikan petunjuk bahwasannya setiap pemasangan alat peraga kampanye ataupun alat peraga calon legislatif harus dipasang calon presiden kita di belakang. Maka oleh karenanya ini tadi jelas ditegaskan narasumber yang menjelaskan kepada seluruh caleg yang ada di Kabupaten Labuan Selatan, Labuan Batu, dan Labuan Batu Utara. Oke. Kegiatan ini apa yang akan